Memasuki pertengahan tahun 2025, persaingan di segmen smartphone harga 3 jutaan semakin panas. Banyak brand menghadirkan pilihan terbaik dengan spesifikasi yang makin matang. Nah, buat kalian yang lagi cari HP 3 jutaan yang laku keras di pasaran, performa kencang, kamera mumpuni, dan cocok untuk penggunaan jangka panjang, konten ini pas banget buat kalian. Tanpa berlama-lama lagi berikut, kami sajikan rekomendasi HP 3 jutaan terbaik dan terlaris di pertengahan tahun 2025. Cocok banget buat kalian yang butuh performa gaming mulus, multitasking lancar, sampai hasil foto yang memuaskan di kelasnya. Yang pertama ada Redmi Note 14 5G. Redmi Note 14 5G hadir dengan layar AMOLED 6,67 inci yang jernih banget. Ditambah lagi, refresh rate-nya 120 Hz. Dibekali dengan prosesor MediaTek Dimensity 7025 fabrikasi 6 nanometer yang ngebut, HP ini siap ngehandle berbagai aktivitas lo. Lo bisa pilih antara memori internal 256 GB atau 512 GB plus RAM 8 GB atau 12 GB. Di belakang ada triple kamera 108 megapiksel OIS, ada juga kamera 8 megapiksel ultra wide buat lo yang suka foto pemandangan atau grup, dan 2 megapiksel depth sensor buat efek bokeh yang mulus. Buat selfie ada kamera depan 20 megapiksel yang siap bikin tampilan lo makin kece di setiap foto. Ditenagai baterai 5110 mAh. Apalagi dengan dukungan 45 watt fast charging. Jadi lo nggak perlu nunggu lama buat ngecas HP ini. Yang kedua ada Realme 13 Plus. Smartphone ini dibekali layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz. Yang bikin tampilan makin smooth dan tajam. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7300 energi fabrikasi 4 nanometer, performanya ngebut abis buat segala aktivitas dari multitasking sampai gaming. Dengan memori internal 256 GB dan RAM 12 GB, lo bisa simpen banyak data tanpa takut kehabisan ruang. Buat para pecinta fotografi, kamera belakang 250 megapiksel plus 2 megapiksel siap menangkap momen dengan detail keren, ditambah kamera depan 16 megapiksel untuk selfie kece. Nggak ketinggalan baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 80 watt, bikin lo tetap on the go tanpa khawatir kehabisan daya. Yang ketiga ada Poco X7. Perangkat ini mengusung layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz, sehingga menawarkan pengalaman visual yang tajam dan responsif. Didukung oleh prosesor MediaTek Dimensity 7300 Ultra, berbasis teknologi 4 nanometer, ponsel ini menjamin performa tinggi dalam menjalankan aplikasi berat dan multitasking. Tersedia dalam 2 varian memori internal, yaitu 256 GB dan 512 GB, serta pilihan RAM 8 GB atau 12 GB. Perangkat ini mampu menangani penyimpanan data dan proses komputasi secara efisien. Pada sektor fotografi, ponsel ini dibekali sistem kamera belakang triple, dengan konfigurasi 50 megapiksel OIS, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel yang mampu menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi. Sementara itu, kamera depan 20 megapiksel mendukung berbagai aktivitas selfie dan video call dengan hasil yang jernih dan detail. Untuk mendukung mobilitas, ponsel ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5110 mAh yang didukung oleh teknologi pengisian cepat 45 watt. Sayangnya dari segi fast chargingnya downgrade banget guys. Yang keempat ada iQOO Z10. Layarnya pakai panel AMOLED 6,77 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. HP ini ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 3 berbasis fabrikasi 4 nanometer, jadi performanya kencang tapi tetap irit daya.
Varian RAM-nya ada dua yakni 8 dan 12 GB, dengan penyimpanan internal 128, 256, atau 512 GB. Untuk kamera iQOO Z10 punya kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, ditambah kamera depth 2 megapiksel. Kamera depannya 32 megapiksel. Baterai super besar 7300 mAh, didukung pengisian cepat 90 watt flash charge. Yang kelima ada Infinix Note 50s 5G. Layar depan menggunakan panel AMOLED melengkung berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate 144 Hz, menawarkan tampilan visual yang tajam dan responsif. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate dengan fabrikasi 4 nanometer, ponsel ini menawarkan performa yang cepat dan efisien. Dilengkapi dengan RAM 8 GB dan penyimpanan internal 128 GB atau 256 GB. Kamera utama memiliki resolusi 64 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel, memungkinkan pengambilan gambar berkualitas tinggi. Kamera depan memiliki resolusi 13 megapiksel. Ponsel ini dibekali dengan baterai 5500 mAh. Ponsel ini mendukung pengisian cepat 45 watt. Yang keenam ada Tecnopova 7 5G. Layarnya berukuran 6,78 inci dengan panel IPS LCD. Resolusi Full HD+, refresh rate 144 Hz, dan kecerahan hingga 900 nits. Ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300. Ponsel ini tersedia dalam dua varian memori RAM 8 GB dengan penyimpanan 128 GB serta RAM 8 GB dengan 256 GB, dilengkapi dukungan RAM virtual hingga total 16 GB. Untuk fotografi Tecnopova 7 5G dibekali kamera utama 50 megapiksel dan kamera depan 13 megapiksel. Sektor daya ditopang baterai 6000 mAh, didukung fast charging 45 watt, wireless charging 30 watt, dan reverse charging 10 watt. Yang ketujuh ada Tecnopova Curve. Smartphone ini hadir dengan layar AMOLED melengkung, 6,78 inci, dan refresh rate 120 Hz. Di balik tampilannya yang premium tersimpan tenaga dari chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra dengan RAM 8 GB per 128 GB atau 256 GB. Kameranya juga mumpuni dengan kamera utama 64 megapiksel dan kamera depan 32 megapiksel buat selfie jernih maksimal. Daya tahan baterai 5500 mAh, plus fast charging 45 watt siap temani aktivitas seharian penuh. Yang kedelapan ada Oppo Reno 12F 5G. Layarnya AMOLED 6,67 inci, refresh rate 120 Hz, dan brightness tembus 2100 nits, cerah banget buat outdoor. Ditenagai chipset Dimensity 6300 dengan RAM 8 atau 12 GB, penyimpanan sampai 512 GB. Kamera belakangnya ada 3 utama 50 megapiksel OIS, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro. Kamera depan 32 megapiksel. Ada juga lampu halo light di sekitar kamera buat kesan lebih premium. Baterai 5000 mAh tahan lama, dan udah didukung fast charging 45 watt. Yang kesembilan ada Infinix GT 30 Pro. Ponsel ini hadir dengan layar AMOLED 6,7 inci beresolusi tinggi dan refresh rate 144 Hz. Pakai chipset MediaTek Dimensity 8350, dilengkapi pilihan RAM 8,
atau 12 GB, serta memori internal 256 hingga 512 GB. Di sektor kamera HP ini dibekali kamera utama 108 megapiksel dengan fitur OIS, ditambah kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera depannya 13 megapiksel, cukup buat selfie jernih dan video call mulus. Tenaga disuplai baterai 5500 mAh, ngecasnya juga ngebut pakai teknologi fast charging 45 watt. Yang ke-10 ada Redmi Note 14 Pro 5G. Redmi Note 14 Pro 5G dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci, refresh rate 120 Hz bikin layar responsif dan touch sampling rate-nya 480 Hz. Ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultra, ada pilihan RAM 8 atau 12 GB, dan penyimpanan internal 256 atau 512 GB. Kamera utamanya 200 megapiksel OIS, ada juga kamera ultrawide 8 megapiksel buat foto landscape, dan kamera makro 2 megapiksel buat close up. Kamera depannya 20 megapiksel, cocok buat selfie dan video call. Baterai berkapasitas 5110 mAh, pengisian cepat 45 watt. Yang ke-12 ada Samsung A16 5G. HP ini punya layar Super AMOLED 6,7 inci, yang pastinya enak banget dipandang. Detailnya tajam, warnanya vivid, dan pastinya makin smooth berkat refresh rate 120 Hz. Ditenagai dengan prosesor MediaTek Dimensity 6300 fabrikasi 6 nanometer, HP ini siap kasih lo performa mantap buat segala kebutuhan. HP Samsung ini datang dengan pilihan memori internal 256 GB dan RAM 8 GB. Jadi lo bisa install semua aplikasi game dan simpan foto tanpa takut kehabisan space. Kamera belakangnya punya triple kamera 50 megapiksel buat hasil foto tajam dan jelas, 5 megapiksel ultrawide buat lo yang suka foto pemandangan atau grup, dan 2 megapiksel buat efek bokeh yang makin keren. Buat selfie ada kamera depan 13 megapiksel yang siap bikin tampilan lo makin kece. Dibekali dengan baterai 5000 mAh, ditambah lagi dengan dukungan 25 watt fast charging. Yang ke-13 ada Poco X6 Pro. Poco X6 Pro dibekali layar OLED 6,67 inci yang smooth banget dengan refresh rate 120 Hz. Sekarang soal performa, Poco X6 Pro mengusung prosesor MediaTek Dimensity 8300 Ultra dengan RAM 12 GB dan memori internal 512 GB. Smartphone ini siap nampung semua kebutuhan kalian tanpa bikin lo pusing mikirin ruang penyimpanan yang habis. Beralih ke kamera, Poco X6 Pro ini dilengkapi dengan setup kamera belakang triple yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel OIS, ultrawide 8 megapiksel, dan sensor 2 megapiksel untuk depth. Oh, dan jangan lupa tentang baterainya yang gede 5000 mAh guys, ditambah lagi dengan pengisian cepat 67 watt yang bikin kalian nggak perlu nunggu lama buat penuhin baterai. Ke-14 ada Tecno Camon 40 Pro 5G. Layar lengkungnya gede banget, 6,78 inci FHD plus curved AMOLED dengan refresh rate 144 Hz, dijamin super mulus dan kece maksimal. Ditenagai chipset Dimensity 7300 dan opsi RAM 8 atau 12 GB plus storage 256 GB, udah siap tempur buat gaming sampai multitasking berat. Kamera utama 50 megapiksel, pakai sensor Sony LYT 700C lengkap dengan OIS, ditambah ultrawide 8 megapiksel, dan kamera selfie 50 megapiksel, buat konten yang selalu on point. Gokilnya lagi, skor DxOMark-nya tinggi banget sampai ngalahin flagship macam Xiaomi 14, baterai 5200 mAh, fast charging 45 watt.
Yang terakhir ada Vivo V40 Lite 5G. Layarnya sudah pakai AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120 Hz. Ditenagai Snapdragon 4 Gen 2, chipset ini cukup bertenaga buat aktivitas harian bahkan gaming ringan. Tersedia varian RAM 8GB per 12GB dan memori internal 256GB per 512GB, plus bisa tambah microSD sampai 1TB. Kamera utama 50 megapiksel juga ultrawide 8 megapiksel. Kamera selfie 32 megapiksel dilengkapi fitur AI Aura Light, bikin selfie makin terang dan cantik. Baterainya 5000 mAh awet dipakai seharian, pengisian cepat 80 watt. Nah itulah guys rekomendasi HP 3 jutaan dengan spek tinggi yang worth it. Semoga konten ini bisa membantu kalian yang lagi cari HP kece tapi tetap ramah di kantong.